Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Rizal. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Janji pelajar Muhammadiyah: 1. Berjuang menegakkan ajaran Islam. 2. Hormat terhadap orang tua dan guru. 3. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. 4. Bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. 5. Rela berkorban dan menolong sesama. 6. Siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Alhamdulillah. Selamat belajar anak-anak ya. Semoga Allah beri pemahaman kepada kita. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah sehat selalu ya bersama keluarga. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, pasti kalian punya tanaman atau punya tumbuhan di rumah. Tumbuhan apa saja sih yang kalian punya di rumah? Pasti bermacam-macam ya. Ada pohon mangga, pasti ada bunga mawar, ada pohon belimbing, dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa tumbuhan yang kalian miliki, pasti kalian penasaran kan? Bagaimana sih cara perkembangbiakan tumbuhan kalian yang ada di rumah? Nah, pada kesempatan kali ini, Pak Rizal akan menjelaskan tentang perkembangbiakan secara generatif. Hal-hal apa saja sih yang hari ini akan kalian pelajari? Yang pertama yaitu tentang mengidentifikasi dan menjelaskan tentang perkembangbiakan secara generatif. Yang kedua, membuat pengamatan tentang tumbuhan mulai dari biji sampai ke dewasa. Setelah melakukan pengamatan, kalian akan paham bagaimana cara membuat hasil laporan setelah kalian melakukan pengamatan. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan. Ada berapa sih perkembangbiakan tumbuhan? Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perkembangbiakan generatif atau yang disebut dengan seksual. Yang kedua perkembangbiakan vegetatif atau yang disebut juga dengan aseksual. Nah, dari tabel ini pasti kalian penasaran, apa sih generatif sama vegetatif itu? Untuk generatif ini merupakan perkembangbiakan tumbuhan secara kawin, sedangkan untuk vegetatif merupakan
perkembangbiakan tumbuhan secara tak kawin. Dari vegetatif ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Contohnya vegetatif alami ada umbi lapis, umbi batang, tunas adventif, rimpang, geragi. Untuk yang buatan ada setek, cangkok, merunduk, menyambung, dan mengenten. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Rizal akan menerangkan tentang perkembangbiakan secara generatif. Untuk perkembangbiakan secara vegetatif akan diterangkan Pak Rizal pada bab selanjutnya. Sebelum kita memasuki materi yang selanjutnya, Pak Rizal akan menunjukkan sebuah video, yaitu tentang perkembangbiakan secara generatif. Perhatikan sesama ya anak-anak. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, buluh serbuk sari menuju ruang bakal biji. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil pembuahan dinamakan zigot. Zigot berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah menjadi daging dan buah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah mangga, jambu, rambutan, kedelai, jagung, dan padi. Nah, itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sampai jumpa. Secara singkat tadi, video menjelaskan tentang proses perkembangbiakan secara generatif yang terdapat proses penyerbukan, kemudian terjadinya proses pembuahan. Nah, untuk terjadinya perkembangbiakan generatif, yang pertama yaitu jika sel kelamin betina bertemu dengan sel kelamin jantan dalam proses pembuahan, maka akan terjadi penyerbukan. Alat perkembangbiakan tumbuhan terletak pada bunga. Nah, pada gambar ini merupakan gambar bagian-bagian bunga. Pada gambar ini terdapat benang sari, putik, daun atau mahkota bunga, dan kelopak bunga. Untuk benang sari ini merupakan alat kelamin jantan, sedangkan untuk putik merupakan alat kelamin betina. Terjadinya penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya benang sari atau serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan akan diikuti oleh proses pembuahan. Jika pembuahan berhasil akan terbentuk biji. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan generatif antara lain ada rambutan, mangga, dan jambu. Nah, ini merupakan gambar bunga. Dari gambar bunga ini, kalian pasti dapat melihat bagian-bagian dari bunga. Di antara lain, ada mahkota, kemudian ada kepala sari, kemudian disusul lagi dengan benang sari. Kemudian yang di tengah-tengah ini ada kepala putih, ada tangkai putih, bakal biji yang ada di tengah-tengah, kemudian ada kelopak, dasar bunga, kemudian ada tangkai bunga. Penyerbukan. Setelah kalian melihat video tadi, pasti kalian sedikit memahami tentang penyerbukan. Pada proses penyerbukan terjadi jika serbuk sari terbang kemudian menempel pada kepala putik, kemudian pada putik ini bulu benang sari masuk ke dalam sel telur atau inti atau bakal biji dan terjadi proses pembuahan. Pada proses pembuahan ini akan membentuk zigot.
Setelah zigot, maka akan terbentuk buah. Faktor yang mempengaruhi penyerbukan. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi penyerbukan? Mari kita lihat bersama-sama anak-anak. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi penyerbukan, bisa dibantu oleh faktor alam, bisa dipengaruhi juga oleh faktor makhluk hidup. Untuk faktor alam sendiri, penyerbukan dibantu oleh angin, penyerbukan oleh air. Untuk makhluk hidup, penyerbukan oleh hewan, penyerbukan oleh manusia. Nah, berarti di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi penyerbukan, oleh angin, oleh hewan, air, dan oleh manusia. Nah, ini merupakan contoh penyerbukan yang dibantu oleh makhluk hidup. Hewan apa sih ini, Nak? Ini merupakan hewan lebah. Di sini, lebah sedang menghisap madu. Tanpa sengaja ketika lebah menghisap madu, serbuk sari menempel pada tubuh lebah. Kemudian, lebah terbang mencari bunga yang lain untuk menghisap madu yang lebih banyak, dan lebah hinggap pada tanaman atau bunga yang lain, membawa serbuk sari dari bunga yang pertama, sehingga serbuk sari menempel pada kepala putih pada bunga yang lain. Pada kepala putih, serbuk sari atau bulu sari masuk ke dalam bakal biji. Dalam bakal biji ini, maka akan terjadi proses pembuahan. Pada proses pembuahan ini, awalnya akan membentuk zigot. Setelah zigot, maka akan membentuk buah. Setelah membentuk buah, buah yang lama akan jatuh ke tanah, kemudian akan membentuk tanaman yang baru. Dari sinilah proses perkembangbiakan secara generatif yang dibantu oleh hewan akan terjadi. Untuk selanjutnya, yaitu tentang penyerbukan yang dibantu oleh alam atau oleh angin. Pada gambar ini terlihat bahwa angin bertiup dan melepaskan serbuk sari pada tanaman jagung yang pertama, sehingga serbuk sari yang dilepas pada tanaman pertama terbang terbawa oleh angin, kemudian menempel pada tanaman jagung yang lainnya, sehingga pada proses ini akan terjadi penyerbukan yang dibantu oleh angin. Jenis-jenis penyerbukan. Ada berapa sih anak ya penyerbukan itu? Coba kita lihat bersama-sama. Penyerbukan ada 4. Pertama, jenis penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, penyerbukan basta. Nah, untuk penyerbukan sendiri yaitu jika serbuk sari yang jatuh ke putih bunga itu sendiri. Untuk penyerbukan tetangga akan terjadi jika serbuk sari yang jatuh berasal dari bunga lain ke kepala putih bunga yang lainnya, tetapi masih satu jenis pohon. Untuk penyerbukan silang terjadi jika serbuk sari jatuh pada kepala putih yang berbeda pohon, tetapi masih satu jenis pohon. Untuk penyerbukan bastar terjadi jika serbuk sari jatuh pada kepala putih yang berbeda pohon dan berbeda jenis, tetapi masih dalam satu keluarga. Misalnya, cabai merah. Setelah mengalami penyerbukan, serbuk sari akan masuk ke dalam bakal biji dan di dalamnya terdapat inti biji sel kelamin betina. Setelah serbuk sari masuk ke dalam bakal biji, sel spermatozoid akan meleburkan diri pada telur dan kemudian akan terjadi pembuahan. Kelebihan pada perkembangbiakan generatif yang pertama, tumbuhan yang dihasilkan memiliki sistem perakaran yang kuat. Yang kedua, biaya perkembangbiakan lebih murah.
Yang ketiga, umur tumbuhan tahan lama. Yang keempat, dapat dihasilkan varietas tumbuhan unggul. Selain kelebihan, juga terdapat kelemahan pada perkembangbiakan generatif. Yang pertama, tumbuhan baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. Yang kedua, varietas baru yang muncul belum tentu lebih baik dari induknya. Yang ketiga, waktu berbuah lebih lama. Yang keempat, kualitas tumbuhan baru dapat diketahui setelah tumbuhan berbuah. Baik anak-anak, setelah kalian mempelajari tadi tentang perkembangbiakan tumbuhan, bacalah buku paket tema 1, pembelajaran 1, halaman 1-5. Baik anak-anak, setelah kalian mempelajari dan dari penjelasan Pak Rizal sama setelah kalian membaca buku tema 1, halaman 1-5, kalian akan praktek menanam di rumah. Kalian bisa pilih salah satu di antara biji kacang merah, biji kacang hijau, atau biji jagung. Langkah-langkahnya yang pertama, basahi kapas dengan air. Yang kedua, letakkan kapas yang telah dibasahi ke dalam wadah plastik. Yang ketiga, letakkan 5 biji yang kalian pilih tadi, entah biji merah, biji kacang hijau, entah biji jagung, di atas kapas. Setelah itu, amati keadaan kapas dan perkembangan biji setiap hari selama 7 hari. Jika kapas kering, tetesi dengan air. Yang kelima, ukurlah tinggi kecambah menggunakan penggaris setiap harinya. Yang keenam, amati perkembangbiakannya. Setiap bijinya tulis bagian-bagian kecambah yang telah tumbuh. Setelah itu, catat hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Di sini tertera pada hari kedua, ketiga, keempat, sampai hari ke-8. Setelah itu, bandingkan hasil pengamatanmu dengan gambar berikut. Kemudian, buatlah laporan hasil pengamatan yang memuat judul pengamatan, tujuan pengamatan, alat dan bahan, langkah kerja, hasil pengamatan, dan kesimpulan. Jadi, nanti di rumah kalian praktek menanam dan pilihlah salah satu dari ketiga biji ini. Hal yang harus kalian lakukan yaitu membuat laporan pengamatan. Dari dalam laporan atau dalam laporan itu harus memuat yang pertama, ada judul pengamatan. Yang kedua, tujuan pengamatan. Yang ketiga, jangan lupa mencantumkan hari, tanggal pengamatan. Kemudian alat dan bahan pengamatan. Dan selanjutnya langkah kerja. Setelah itu hasil pengamatan. Nah, untuk membuat laporan, hal-hal yang harus perlu kalian perhatikan yaitu ada 6 bagian: judul, tujuan, hari atau tanggal, alat dan bahan, langkah kerja, dan hasil pengamatan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat contoh tersebut atau contoh ini. Dalam contoh ini terlihat ada kegiatan yang judul kegiatannya itu struktur tubuh jamur. Kemudian ada tujuan, ada alat, bahan, cara kerja, dan hasil pengamatannya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Hari ini kita belajar apa saja sih anak-anak? Hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Ada berapa sih tadi perkembangbiakan pada tumbuhan? Ada 2. Yang pertama, perkembangbiakan generatif. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif. Apa sih perkembangbiakan generatif dan vegetatif itu tadi? Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif itu apa sih tadi? Untuk perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan secara tak kawin. Dibagi berapa tadi sih perkembangbiakan vegetatif? Dibagi menjadi 2. Yang pertama, vegetatif alami,
dan vegetatif buatan. Kemudian kita belajar apa lagi sih? Kita belajar tentang menanam tanaman mulai dari biji hingga tumbuh dewasa. Jadi setelah kalian belajar hari ini, kalian akan mempraktekkan menanam tumbuhan dari biji-bijian yang kalian pilih tadi. Bisa biji kacang merah, bisa biji kacang hijau, bisa biji jagung. Nah, setelah kalian menanam tanaman tersebut, kalian akan membuat laporan pengamatan. Nanti ada berapa saja sih bagian-bagian yang perlu diperhatikan dalam membuat laporan? Yang pertama, kita harus memperhatikan apa? Judul pengamatan. Yang kedua, tentang alat dan bahan pengamatan. Yang ketiga, hari dan tanggal pengamatan. Yang keempat, ada langkah-langkah pengamatan. Kemudian yang kelima apa? Hasil pengamatan. Dan yang terakhir tentang kesimpulan pengamatan. Semoga ilmu yang kalian terima hari ini bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Tetap jaga ibadahnya, jaga kesehatan, jaga kebersihan. 6F, mantap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.